Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jagoan Neon. Nah, kali ini pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi salah satu video. Menurut saya menarik nih untuk ditonton. Jadi ada salah satu pemain Australia yang memberikan komentar ketika timnas melawan Arab Saudi bermain imbang satu di stadion Arab Saudi. Nah, seperti komentarnya itu seperti meremehkan atau apa, saya nggak tahu ya. Jadi kita lihat aja yuk video lengkapnya. Untuk itu buat teman-teman, saya selalu mendoakan buat teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dijaga kesehatannya, dan selalu diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Yuk kita langsung tonton videonya. Tiba di Jakarta, preman timnas Australia, Jackson Irvine, lontarkan pernyataan sangat berani dan kontroversial, singgung peringkat 133 FIFA timnas Indonesia, dan hasil imbang keberuntungan. Ranking does not determine. Indonesia has a good... Jadi guys, salah satu pemain Australia ini berkomentar kalau kemenangan gitu ya, hasil imbang yang didapat dari timnas kita, timnas Indonesia dari yang kemarin main di Arab Saudi, itu hasil karena keberuntungan menurutnya ya guys. Oke, lanjut. Team, but in fact, we are ranked 24th in the world. They are 133rd. The distance is very far. Just like Bahrain, Indonesia was lucky in Saudi, a bad result. But in the second match, we proved that Australia was the real deal. Tiba lebih awal di Jakarta, gelandang dan preman timnas Australia, Jackson Irvine lontarkan komentar berani jelang melawan timnas Indonesia. Skuad timnas Australia datang lebih awal ke Jakarta. Tim berjuluk The Socceroos akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa. Jackson Irvine, gelandang timnas Australia, memberikan konferensi pers usai tiba di Jakarta. Pemain yang terkenal dengan outfit skena ini memberikan komentar kontroversial jelang menghadapi timnas Indonesia. Dalam komentarnya, Jackson Irvine mengatakan jika dirinya akan melakukan apa saja untuk meraih 3 poin. Ia berujar skuad Australia memiliki kedalaman yang lebih baik dari timnas Indonesia. Irvine juga menyinggung hasil timnas. Ya guys, jelas ya, karena mereka sudah kalah oleh Bahrain di awal penyisian ronde 3 ya. Jadi mau nggak mau Australia itu harus memetik poin penuh di kandang timnas kita, dan timnas kita nggak bisa tinggal diam gitu aja. Timnas kita pun ingin mencuri poin di kandang sendiri. Jadi berat untuk Australia, dan kita mungkin sedikit mudah karena kita udah dapat 1 poin, Australia 0 poin. Bahrain dan Indonesia yang meraih hasil positif di pertandingan pertama. Menurutnya keberuntungan di sepak bola sering terjadi. Irvine juga menyinggung soal ranking FIFA timnas Indonesia yang kedua paling rendah setelah Kuwait di semua negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi. Ia mengatakan jika ranking tidak menentukan hasil pertandingan. Akan tetapi, dengan ranking Australia yang saat ini duduk di posisi 24 dunia, seharusnya dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia yang berada di posisi... Jadi ranking FIFA untuk Australia itu di peringkat 24 dunia guys. Bagus memang, tapi nggak jadi jaminan ya. Isi 133 dunia. Bahrain dan Indonesia sangat beruntung. Pertandingan pertama sangat sulit bagi semua tim. Pertandingan melawan Indonesia tentu harus kami menangkan. Ranking tidak menentukan hasil, tapi kami berbeda jauh. 3 poin harus diamankan, ucap Jackson Irvine. Irvine menekankan bahwa laga melawan Indonesia sangat krusial. Pada pertandingan pertama, Australia harus menerima kekalahan pahit di kandang sendiri saat melawan Bahrain di Robina Stadium, Gold Coast. Kita harus mengakui, ini pertandingan besar dan memang memberi tekanan pada diri kita sendiri. Namun, kita juga harus menyadari betapa pentingnya hasil ini dalam konteks 10 pertandingan, kata Irvine. Kalau kita harus kalah, lebih baik di pertandingan pertama.
Tapi sekarang kita harus bangkit dan sadar apa yang perlu dilakukan di pertandingan selanjutnya. Tambahnya, Irfan mendukung penuh rekan-rekannya untuk tampil menyerang melawan timnas Indonesia. Tidak ada yang akan bersembunyi, tidak ada yang akan menyalahkan siapapun. Itu bukan hal yang terjadi di tim ini, ujar Irfan. Seperti dikutip dari The West Australian. Pemain tidak akan masuk ke mode defensif, seperti yang kadang terlihat di level klub. Semua di sini akan bersatu dan berjuang bersama dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, tegasnya. Sementara itu, timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin penting saat bertandang ke Arab Saudi. Dalam pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan tim asuhan Roberto Mancini. Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19 sebelum Arab Saudi menyamakan kedudukan melalui gol Al-Juwair pada menit ke-45+3. Saat ini Sebenarnya gol kemarin Indonesia itu memang diawali di tendangan oleh Ragnar Oratmangoen ya, tapi mengenai kaki dari Sandy Walsh. Nah, itu banyak yang mengatakan kalau golnya itu dihasilkan oleh Ragnar Oratmangoen, tapi pada kenyataannya itu gol terkena kaki Sandy Walsh, jadi melenceng ke arah gawang Arab Saudi. Indonesia berada di peringkat keempat dengan 1 poin. Grup C dipimpin oleh Jepang dengan 3 poin, disusul Bahrain di posisi kedua juga dengan 3 poin. Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan 1 poin, sementara Australia dan China belum meraih poin. Jelang melawan timnas Indonesia, bek Australia kirim pesan pedas 3 poin harga mati. Bek timnas Australia, Alessandro Circati, memberikan komentarnya jelang pertandingan. Ya, benar sekali ya. Untuk Australia itu 3 poin harga mati, karena ini dia melawan tandang. Dia bertamu ke kandang lawan, yaitu timnas Indonesia. Jadi harga mati itu 3 poin harga mati itu. Jadi untuk timnas Australia mau nggak mau harus berjuang ekstra keras. Tapi Indonesia nggak tinggal diam, nggak mungkin begitu aja untuk mengalah. Pasti Indonesia pun punya target 3 poin, pasti ingin dicapainya juga untuk timnas kita, dan kita doakan saja ya timnas kita yang mendapatkan 3 poin. Melawan timnas Indonesia di laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alessandro Circati mematok hasil 3 poin menghadapi timnas Indonesia usai mengalami kekalahan memalukan menghadapi Bahrain di pertandingan pertama. Seperti diketahui, timnas Australia baru saja mengalami kekalahan dari Bahrain di Robina Stadium, Gold Coast, Australia pada Kamis 5 September 2024. Kekalahan ini terjadi akibat gol bunuh diri yang dilakukan Harry Sutar pada menit ke-89. Circati mengungkapkan jika kekalahan itu sangat menekan bagi Socceroos, julukan timnas Australia. Bek Parma itu menegaskan bahwa timnya tidak boleh kehilangan poin lagi di pertandingan berikutnya. Tentu saja kekalahan ini masih terasa menyakitkan dan jelas bukan perasaan yang menyenangkan. Kami sudah menempuh perjalanan jauh demi kemenangan, ungkap Circati. Dikutip dari laman resmi timnas Australia. Di tahap ini penting untuk mendapatkan poin di klasemen. Tapi seperti yang kita ketahui, itu tidak terjadi malam ini. Kita harus melupakan kekalahan ini dan mengambil pelajaran darinya, tambahnya. Akibat kekalahan ini, Australia kini berada di peringkat 5 klasemen sementara grup C. Circati menegaskan bahwa timnya akan berjuang keras untuk merebut 3 poin saat bertandang ke Indonesia. Bagi saya, ini pelajaran penting. Sekarang kami akan Ya, buat
timnas Australia ini bener-bener laga paling mati-matian lah buat dia ya, untuk mendapatkan 3 poin di kandang timnas Indonesia. Tapi tidak semudah itu untuk mendapatkan 3 poin buat Australia, karena timnas kita pun timnas Indonesia harus mendapatkan 3 poin ya, itu untuk mengamankan minimal udah 4 angka. 4 poin udah lumayan buat Indonesia. Tapi untuk Australia dia itu masih 0 poin ya, jadi mati-matian banget nih Australia untuk bisa dapatkan hasil sempurna, yaitu 3 poin. Ada pertandingan melawan Indonesia dan kami akan ke sana untuk mendapatkan 3 poin, jelas Cirkati. Sementara itu, timnas Indonesia harus waspada terhadap beberapa pemain Australia yang dikenal sebagai pencetak gol handal saat mereka bertemu di pertandingan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Indonesia, terutama bagi Martin Paes, kiper timnas Indonesia. Nama-nama ini patut diwaspadai dan perlu diantisipasi dengan baik oleh anak asuh Shin Tae-yong agar tidak merepotkan mereka. Berikut adalah 4 pemain timnas Australia yang bisa menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Martin Boyle, pemain sayap dari Hibernian FC, dikenal produktif dalam mencetak gol. Main berusia 30 ini sudah mencetak 9 dari 28 laga. Indonesia perlu mewaspadai kemampuannya dalam gawang lawan. Jackson Irvine, gelandang timnas Australia, dikenal bukan karena yang trendy, tapi juga karena kemampuannya mencetak gol. Irvine sudah menyumbang 10 gol dari 69 laga internasionalnya. Harry Sauter, bek tengah dengan postur 198 cm, bukan hanya tangguh di lini pertahanan, tetapi juga dalam bola. Sejauh ini ia telah mencetak 11 gol dari 15 Australia. Duke, striker berusia 33 tahun, adalah pemain Australia saat ini. Bermain untuk Machida Zelvia di Jepang, ia telah mencetak 20 pertandingan internasional sejak debutnya pada 2013.